sewa ruko 20 juta, berarti uang saya tinggal 80 juta. Standarnya untuk 80 juta ini mendapatkan apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Akhyarun Yusro, tetap di channel Alfa Frozen Mart, rumah frozen terlengkap. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya. Dan Alhamdulillah di kesempatan hari ini Mas Akhyar masih bisa melanjutkan untuk berbagi ilmu. Karena Mas Akhyar punya prinsip, jangan sampai aku mati bersama ilmuku, jangan sampai aku mati bersama pengalamanku, namun aku ingin mati bersama amal perbuatanku. Karena usaha bisa ditiru, rezeki tidak bisa. Oke, untuk teman-teman subscriber AFM di mana saja berada, dan khususnya para teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan share bila benar-benar konten ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kali ini Mas Akhyar ingin berbagi ilmu karena banyak teman-teman yang request, yang mengatakan masih merasa kebingungan. Memulai frozen food itu dari mana? Yang mana teman-teman juga sudah banyak melihat konten-konten AFM yang ada di channel Alfa Frozen Mart maupun ada di channel AFM Digital. Ini masih menjumpai rasa bingung. Memulainya saya dari mana, Mas? Saya sudah melihat tahapan-tahapan atau poin-poin atau toko atau digital seperti apa tentang frozen food sudah saya lihat. Tentang produk sudah saya lihat. Namun memulainya dari mana? Saya bingung, Mas. Nah, ini Mas Akhyar memberikan ada 4 poin. Karena banyak teman-teman yang mengatakan kesulitan memulai dari mana. Langsung saja yang pertama, poin pertama adalah dimulai dari modal seadanya. Jadi nggak usah bingung-bingung, usaha apapun, khususnya di dunia frozen food ini. Jadi usaha itu dimulai modal seadanya. Dan yang mana modal itu bisa kita dapatkan dari mana? Dari tabungan, dari hutang, tapi mohon maaf ya, hutang yang sifatnya itu tidak tergesa-gesa untuk mengasurnya, beban untuk memikirkan itu tidak. Tapi hutang yang dari saudara, hutang dari orang tua, hutang dari teman, sehingga kita dalam mengembalikannya, kita tidak ditargetkan, itu nggak apa-apa. Atau menjual aset. Wah, saya itu punya 2 kendaraan, Mas. Yang mana kendaraan saya ini yang satu nggak terpakai. Boleh nggak saya jual? Silahkan. Nah, asalkan tidak mengganggu untuk rutinitas yang sudah berjalan. Artinya nggak terpakai atau kurang bermanfaat. Atau barangkali mendapatkan warisan, boleh, silakan. Jadi intinya yang pertama tadi dimulai dari modal seadanya. Nah itu, jadi nggak usah berkhayal memikirkan sesuatu yang berlebihan. Emang siapa sih, Mas, yang nggak menginginkan punya ini, itu, seperti itu, semuanya ingin. Tapi kita harus bisa melihat besar pasak daripada tiang. Kita harus bisa mengukur kemampuan kita. Kita punya modal berapa, kita punya uang berapa untuk mengawali usaha. Ataupun barangkali nggak punya modal juga bisa. Ya, yaitu dengan membangun relasi silaturahim dan memberikan suatu kepercayaan tentang diri kita, kejujuran, khususnya modal kita. Yang kedua, yaitu standarnya frozen food. Di dalam menggeluti, memulai bisnis frozen food, itu standarnya berapa sih, Mas? Standarnya adalah 10 freezer. Karena dengan banyaknya freezer, itu menunjukkan sebuah kekompletan sebuah toko frozen. Contoh, Mas, di dekat rumah saya, nggak jauh dari lampu merah yang dekat rumah saya itu ada yang jualan frozen food, Mas. Itu freezernya 3. Namun yang dekat dengan rel kereta api sana itu freezernya 10. Kira-kira yang lebih dominan kita datangi mana?
Tentunya yang 10 freezer. Karena banyaknya freezer itu menentukan kekompletan. Dari para pelanggan, orang-orang di sekitar itu lebih suka mendatangi tempat yang lebih komplit dan lebih banyak lagi variannya. Maka dari itu yang kedua poinnya adalah standarnya membuka frozen food adalah 10 freezer. Itu standarnya. Lebih banyak, lebih baik lagi. Ya, lebih komplit lagi. Yang ketiga yaitu dimulai dari modal sekian. Mas, saya itu punya modal 50 juta atau 100 juta, 150 juta. Kira-kira saya mendapatkan apa aja? Nah, saya modal 100 juta. Kira-kira untuk sewa ruko 20 juta. Berarti uang saya tinggal 80 juta. Standarnya untuk 80 juta ini mendapatkan apa aja? Bisa. Nanti bisa Mas Ahyar bantu untuk bikin RAB-nya. Ya toh. Kira-kira kita pakai 80 juta itu untuk membeli freezer berapa unit, sisanya itu untuk produk dan untuk perlengkapan yang lainnya. Bisa. Jadi yang ketiga yaitu dimulai modal sekian. Ya toh. Menunjukkan sebuah dana, sebuah keuangan yang kita siapkan. Dan yang keempat, poin yang keempat yaitu dimulai dari outlet. Saya itu ada toko, Mas. Saya itu ada tempat, Mas. Saya itu ada ruko, yang mana ruko saya itu kurang lebih lebar 5 atau lebar sekian, panjang sekian, Mas. Kira-kira dengan ruko, toko, ruangan sekian, itu membutuhkan dana berapa? Bisa. Nanti Mas Ahyar bisa bantu bikinkan RAB-nya dan kita bisa bikinkan layout untuk 3 dimensinya juga bisa. Nah, disitulah di antara 4 poin tadi, teman-teman harus bisa startnya dari situ. Memilih di antara salah satu. Melihat kemampuan kita ada di poin yang di mana? Di antara 1, 2, 3, atau 4. Habis itu teman-teman bisa kunjungi aja di nomor telepon sekian. Ini nomor HP Mas Ahyar. Langsung aja telepon, hubungi Mas Ahyar, kenalan dengan baik, ya, bisa memperkenalkan dengan siapa, dari mana, dan poin yang berapa, langsung aja. Insya Allah nanti Mas Ahyar siap untuk membantu. Ya. Sekali lagi, poin 4 ini bisa lebih memudahkan untuk awal kita. Start kita dimulai dari mana. Dan yang paling pokok, teman-teman aku rasa, mohon maaf, setiap manusia yang normal, ya, di dalam memulai usaha apapun, kegiatan apapun, itu dipastikan punya rasa takut, rasa was-was, dan rasa khawatir. Ya Pak tidak? Tentunya. Namun, 3 tahapan ini bisa kita hilangkan. Ada obatnya, yaitu obatnya apa? Yaitu butuh pendamping, butuh mentor di bagian sesuatu yang kita geluti. Insya Allah khususnya untuk di dunia frozen food, Mas Ahyar siap untuk membantu teman-teman semuanya yang ingin memulai usaha di dunia frozen food. Untuk lebih jelasnya juga, teman-teman bisa kunjungi di channel sebelah. Di channel yang satunya yaitu di channel AFM Digital. Itu juga ada tahapan-tahapan yang harus dimengerti, yang harus jenengan lihat dulu sebelum memulai usaha frozen food ini. Kira-kira bisa paham? Mengerti? Nah, oke. Untuk lebih lanjutnya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk hubungi di nomor HP pribadi Mas Ahyar di sini. Insya Allah Mas Ahyar siap untuk menjawab dan membantu teman-teman semuanya. Tapi mohon maaf, barangkali slow respon karena Mas Ahyar juga banyak kegiatan, tapi dipastikan terlambat atau tidak, dipastikan tetap Mas Ahyar jawab. Kalau memang konten ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semuanya, mohon dukungannya, bantuannya agar Mas Ahyar selalu tambah semangat di dalam mengembangkan usaha frozen food dan berbagi ilmunya. Tolong yang belum subscribe, silahkan subscribe.
like, komen, dan bagikan, dan juga di channel satunya yaitu di channel AFM Digital. Termasuk prinsip di awal tadi, jangan sampai aku mati bersama ilmuku, jangan sampai aku mati bersama pengalamanku, namun aku ingin mati bersama amal perbuatanku. Karena usaha bisa ditiru, rezeki tidak bisa. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan sedikit pertemuan hari ini bisa memberikan pencerahan, masukan, dan memberikan kemanfaatan untuk teman-teman semuanya. Dan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup melihat dan mendengar, jadi pengalaman.